Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan izin oleh Allah untuk bisa terus beribadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah sampaikan, Allah terima amal ibadah kita, dan semoga Allah izinkan untuk bisa menyempurnakan hingga usai selesainya Ramadan tahun ini 1441 Hijriah. Tema kaji kita pada kali ini adalah menghitung zakat harta. Sebelum kita masuk ke materi, tentu kita awali dengan apa itu harta, apa itu mal. Dalam terminologi fikih yang dikatakan dengan mal atau harta yang terkena kewajibannya untuk dihitung zakatnya itu punya syarat dua. Yang pertama adalah mereka bisa dimanfaatkan dan bisa dikuasai. Nah, ada harta yang bisa dimanfaatkan tapi tidak bisa dikuasai, dia tidak mal. Atau sebaliknya, bisa dikuasai tapi tidak bisa dimanfaatkan, itu juga bukan mal. Contoh misalnya, yang bisa dimanfaatkan dalam jumlah banyak sinar matahari, tapi sinar matahari tidak bisa dikuasai, maka dia bukan mal. Air laut juga bisa dimanfaatkan dalam jumlah yang melimpah, tapi kita tidak bisa menguasai air laut, maka air laut bukan mal. Atau sebaliknya, kita punya 1 butir atau 2 butir beras begitu, bisa kita kuasai beras itu, tapi karena jumlahnya kecil, dia tidak bisa dimanfaatkan, maka dia bukan mal. Jadi definisi mal adalah harta kita yang bisa kita miliki. Maka syarat yang pertama, bagaimana zakat itu wajib dikeluarkan zakatnya adalah dimiliki dan kemudian bisa dimanfaatkan, ya. Nah, masuk ke hal yang berikutnya, syarat-syarat wajibnya harta untuk dikeluarkan zakat. Yang pertama adalah al-milkut tam, ya, harta itu dimiliki penuh. Kalau ada kendaraan motor, tapi motor itu titipan dari orang tua kita atau dari saudara kita, dititipkan kepada kita, kita hanya memakainya, maka dia tidak menjadi subjek kewajiban daripada zakat, karena dia adalah bentuk harta titipan. Kecuali itu diakadkan, ini motorku, silakan kamu miliki, saya hibahkan dan silakan dimanfaatkan. Kalau seperti itu akadnya, maka itu menjadi milik kita dan kita bisa memanfaatkan motor itu, dan kemudian kita hitung ya jumlahnya untuk masuk dalam subjek perhitungan zakat. Al-milkut tam, menjadi dimiliki penuh. Yang kedua adalah an-nama. An-nama itu atau an-namu maksudnya adalah berkembang. Harta itu berkembang. Yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya adalah yang berkembang. Ya. Maka dalam Islam menabung itu dimaksudkan adalah investasi. Investasi yang dimaksudkan di sana adalah perputaran, ada produktivitas. Kalau hanya menabung yang mati itu tidak menjadi hal yang diperhitungkan dalam penghitungan zakat. Jadi an-nama, harta yang berkembang, harta yang produktif. Kita punya rumah, kalau rumah dipakai sendiri tentu itu tidak dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau kita punya rumah 2 dan kemudian disewakan, ada hasil dari persewaan rumah itu, ada produktivitas dari harta benda kita, maka itu menjadi subjek. Hasil daripada pendapatan sewa rumah itu menjadi subjek yang harus dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai syaratnya, ya. An-nama maksudnya adalah berkembang, produktif. Sisa al-milkut tam, kemudian produktif, ya, berkembang, ya. Yang ketiga adalah halalan thayyiban. Jadi memang harta itu adalah harta yang baik, yang halal dan thayyib, ya. Ada harta yang tidak baik, bekerja di tempat pelacuran, mohon maaf, tempat perjudian, tempat-tempat yang haram, hasilnya dibawa pulang, tidak wajib dikeluarkan zakatnya, ya, gitu ya. Jadi halalan thayyiban, jadi harta yang halal saja yang baik, ya, termasuk harta dari rampasan-rampasan, mohon maaf, ya, penjarahan, pencurian, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Ibarat kita menyapu tapi sapunya sudah kotor duluan, maka lantai tidak menjadi bersih, malah menjadi kotor. Zakat seperti itu, dia hanya barang-barang atau mal yang memang syaratnya adalah halal dan thayyib. Yang ketiga, mencapai syarat jumlah. Artinya sejumlah harta itu telah mencapai nilai
nisabnya. Ya, jadi secara jumlah ini disebut dengan nisab, jumlah minimal dari jumlah harta kita yang kemudian dengan batas minimal itu sudah masuk kewajiban dikeluarkannya zakat. Nah, nisab ini beragam. Kalau dia zakat perdagangan, maka nisabnya adalah 85 gram emas atau 20 miskol atau 20 dinar. Ya, 1 dinar hari ini harganya 3.800.000. Ya, 20 dinar tinggal dikalikan sekitar 76 juta. Jadi kalau kita memiliki harta senilai 76 juta dan kemudian masuk ke syarat yang berikutnya, syarat haul. Ya, syarat waktu terhimpun ya selama 1 tahun haul, tahun hijriah, kalender hijriah, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi ada syarat jumlah dan syarat waktu terhimpun. Kecuali zakat pertanian, waktunya adalah pada saat panen dikeluarkan. Watul haqqahu yauma hasadih. Demikian juga profesi-profesi yang lain, pertanian, perkebunan, gitu ya. Itu haulnya bukan 1 tahun. Yang 1 tahun adalah zakat perdagangan. Ya. Zakat emas dan perak, zakat perdagangan itu mengikuti tahun haul 1 tahun. Tapi kalau untuk zakat pertanian, ya haulnya adalah pada saat panen. Watul haqqahu yauma hasad, ditunaikan haknya pada saat menerima atau pada saat panen diambil atau dikeluarkan. Nah, ini beberapa syarat-syarat. Yang berikutnya tentu adalah dikurangi dengan hutang. Ada dibayarkan hutang dulu, sisanya baru dikeluarkan zakatnya. Tentu hutang jatuh tempo, bukan hutang keseluruhan, tapi hutang jatuh tempo pada saat perhitungan zakat dilakukan. Bulan Ramadan ini maka kewajiban jatuh tempo hutang-hutang kita di bulan Ramadan. Nah, itulah yang harus dikeluarkan, ya. Nah, itu. Nah, kita masuk kepada menghitung harta kita. Kalau kita punya perhiasan di rumah kita, ya, atau diperdagangkan bahkan begitu, batasnya adalah 85 gram atau 20 dinar, ya. Jadi kalau kita hitung ada emas yang kita pakai itu, ya kan, emas dipakai hakikatnya tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau jumlahnya melebihi 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa kadar zakatnya? Adalah rubu'ul usr, 1/40 atau 2,5%. Nah, tinggal kita hitung saja, ya. Kalau emas yang kita miliki, kalau dikonversikan ke rupiah itu senilai 76 jutaan di atasnya, maka kita wajib keluarkan 2,5% dari harta kita dalam bentuk emas dan perak tentunya. Pun juga demikian bagi para usahawan-usahawan, ya, para pedagang-pedagang, para ya UKM-UKM itu. Nah, mereka juga harus mengeluarkan zakatnya pada saat biasanya Ramadan seperti ini, dengan memperhatikan tadi itu. Kalau syarat nisabnya masuk, ya, nisab minimal hartanya adalah 76 juta atau 85 gram emas, maka wajib dikeluarkan kalau memang sudah mencapai dalam 1 tahun haul dengan 2,5% dari 76 juta itu, ya. Tidak banyak dari 76 juta itu. Kalau 2,5%-nya kan cuman 1.900.000, ya, tidak banyak itu. Nah, bagaimana menghitungnya? Nah, untuk mereka yang usaha-usaha di perdagangan, di trading, ataupun juga di manufacturing, atau juga panglong-panglong, atau tetangga-tetangga kita yang punya usaha fotokopi, usaha jualan itu, maka Ramadan ini harus mulai dihitung. Ngitungnya bagaimana? Nah, kita bisa lakukan dengan yang pertama tutup buku. Anggaplah tutup bukunya itu hari ini, hari Ahad. Ketika tutup buku itu kita lihat berapa jumlah uang kas yang ada di toko kita, di usaha kita. Nah, uang cash maupun juga uang yang ada di rekening, ya. Nah, itu. Setelah itu tambahkan dengan jumlah persediaan, jumlah barang-barang yang ada di toko kita, yang ada di tempat usaha kita, yang ada di perusahaan kita. Ya, persediaan, inventoris. Ya. Jadi itu barang-barang yang juga harus kita hitung menjadi harta kita. Satu, harta cash dalam bentuk uang yang ada di laci, yang ada dimanapun, termasuk juga ada di rekening bank. Kita hitung berapa rupiahnya, tambah dengan persediaan, tambahkan dengan piutang. Orang yang mengambil barang kita yang diharapkan bisa membayar dalam waktu dekat ini,
atau kalau bisa jatuh temponya sudah masuk tapi belum dibayar dan kita yakin itu akan dibayarkan oleh si yang hutang kepada kita, itu juga dihitung ya 3 item ini. Nah kemudian dikurangi dengan jumlah kewajiban kita, jumlah hutang kita, jumlah hutang jatuh tempo kita. Ada gaji kepada karyawan, kita tunaikan gajinya. Ada hak jatuh tempo dari sebelah harus dibayarkan, kita bayarkan itu ya. Nah sisa dari itu semuanya, dari jumlah cash, uang on hand maupun juga yang ada di rekening bank, ditambah jumlah persediaan yang ada di toko kita, di lembaga kita, di usaha-usaha kita, kemudian ditambah dengan jumlah piutang, harta yang dari orang lain, kurangi dengan jumlah hutang ya. Nah kalau sudah dikurangi dengan hutang jatuh tempo, hutang yang pada saat kita hitung yang hari ini harus kita bayarkan begitu. Kalau ada sisa sebesar 85 gram emas, ada 76, anggaplah setelah kita kurangi dari cash yang ada, ditambah dengan persediaan, ditambah dengan piutang, dikurangi dengan hutang yang ada, itu saldonya ada 100 juta, maka kita punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari mal yang ada pada usaha kita, ada pada toko kita, ada pada diri kita. Nah, seberapa besarnya? Keluarkan 2,5%. 2,5% dari 100 juta dalam contoh tadi itu adalah 2.500.000. Dengan kita keluarkan itu insya Allah itu membersihkan dan mensucikan harta dari usaha kita. Teman-teman, bapak dan ibu yang punya usaha warung dan sebagainya, pun juga kepada para ANS, para pegawai, para buruh, para pekerja yang mereka dari jasa mereka ya, dari pekerjaan mereka ada hasil dari sana ya, itu pun juga menjadi subjek untuk dikeluarkannya zakat dari hasil usaha kita. Fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 di sana sudah mengeluarkan wajibnya zakat dari hasil usaha kita. Apakah kita seorang dokter, apakah kita seorang ANS ya, PNS atau ANS, apakah kita seorang pekerja, apa kontraktor, apakah konsultan, apakah seorang guru, apakah seorang direktur, engineer, apapun hasil usaha yang menghasilkan itu, kalau memang masuk nisab ya, dengan haulnya adalah bukan 1 tahun, tapi haulnya adalah pada saat kita menerima dari penghasilan kita, dari hasil usaha kita. Kalau para pegawai digaji bulanan, maka haulnya adalah pada saat kita menerima gaji itu, take home pay kita pada saat itu berapa. Kalau sudah masuk nisabnya, maka keluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5%. Nisab kalau kita hitung berdasarkan bulanan, 76 dibagi 12 sekitar 6 jutaan. 6.200.000 atau 6.300.000. Kalau kita menerima gaji dari pekerjaan kita, nilainya ya bulanannya itu lebih daripada 6.500.000 lah begitu, maka kita punya kewajiban untuk mengeluarkan kadar zakat sebesar 2,5% atau 1/40-nya. Tidak banyak kan? Nah, tinggal kita bagaimana menyadari itu semua, karena syariat zakat ini tidak hanya sifatnya wajib, tapi juga untuk azas keadilan. Ya, azas keadilan bagi para petani yang mereka harus memanaskan diri badannya di atas terik panas matahari, dan Allah wajibkan karena ada teks hadisnya ya terkait dengan pertanian itu, dan zakatnya adalah 10% kalau mereka tidak ada operasional. Tapi kalau ada operasional dengan pemupukan, dengan menggaji orang karyawan di sana, zakatnya menjadi 5%. Para petani itu secara teks hadisnya adalah 5%. Bagaimana dengan pegawai seperti kita dan semualah, kita semuanya kaum muslimin yang boleh jadi mereka kerja di kantor dengan AC segala macam, tapi mereka tidak mau mengeluarkan gara-gara tidak ada teksnya ya. Nah, tidak demikian pemahaman kita. Maka fatwa MUI kita kedepankan, mereka, para guru kita, para kiai kita, para ulama-ulama sudah mengkaji itu dengan nas-nas yang sahih, sehingga fatwa itu keluar tentang wajibnya zakat dari hasil usaha, zakat dari penghasilan kita, zakat dari profesi kita, apapun profesi kita ya. Para pedagang terlebih ada zakat perdagangan, yang profesi sebagai guru, sebagai dokter dan apapun, para pegawai, para pekerja wajib mengeluarkan zakatnya ketika sudah mencapai jumlahnya, syarat nisabnya
76 juta dalam 1 tahun atau 6.500.000 dalam sebulan, ya. Dan kemudian haulnya pada saat kita menerima gaji itu, kapan itu? Ya di bulan suci Ramadan ini. Bagi yang punya THR, tambahkan dengan jumlah THR-nya dan keluarkan kalau memang sudah di atas nisabnya. Besarnya adalah 1/40 atau 2,5% dari take home pay yang sudah di atas nisab. Dengan begitu insya Allah memberikan kesucian dan juga keberkahannya dari harta yang sudah dibayarkan zakatnya. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.